teman-teman, perkenalkan saya Cika Dina Nainggolan bersama rekan saya. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai tes kelompok. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja. Dari namanya saja tes kelompok, berarti ini adalah tes yang diberikan kepada kumpulan individu atau pengetesan secara massal. Tes kelompok memiliki banyak tujuan, namun sebagian terbesar dapat dikelompokkan dalam salah satu dari 3 jenis, yaitu tes kemampuan, bakat, atau prestasi. Nah, tes kelompok dirancang terutama sebagai alat untuk pengetesan massal. Lalu bagaimana perbedaannya antara tes kelompok dan tes individu? Nah, adapun dalam penerapannya, tes-tes kelompok berbeda dengan tes-tes individual dalam 5 hal. Yang pertama itu adalah pilihan ganda versus format terbuka. Artinya di sini tes kelompok itu sering menggunakan format pilihan ganda, sementara tes individu itu cenderung menggunakan format terbuka seperti esai atau jawaban singkat. Nah, contohnya itu adalah masuk perguruan tinggi. Ujian yang diberikan oleh kampusnya itu biasanya menggunakan format pilihan ganda yang dapat dinilai dengan cepat. Sementara untuk tes individu, tes individunya itu adalah wawancara, di mana menggunakan pertanyaan terbuka oleh si pewawancara dengan yang dites ini, si individu yang dites ini, untuk menilai kemampuan berpikir kritisnya. Lalu pemberian skor, perbedaan yang kedua itu adalah pemberian skor dengan mesin yang objektif versus pemberian skor oleh penguji. Nah, artinya di sini tes kelompok itu biasanya dinilai menggunakan mesin atau memindai lembar jawabannya menggunakan komputer untuk memastikan objektivitas dan konsistensi. Sedangkan tes individual penilaiannya oleh penguji yang dapat lebih subjektif. Contohnya itu adalah tes TOEFL, di mana tes TOEFL ini kan dilakukan secara berkelompok atau bersamaan. Dan format tes TOEFL ini adalah pilihan ganda. Nah, jadi karena tes kelompok itu biasanya jawaban penilaiannya itu menggunakan komputer, di mana jawabannya dipindai agar penilaiannya objektivitas dan konsistensi. Lalu yang ketiga itu adalah pelaksanaan secara kelompok versus perorangan. Nah, tes kelompok itu biasanya diadakan untuk banyak peserta sekaligus dalam waktu dan tempat yang sama. Sementara tes individual dilakukan satu persatu. Contohnya itu dalam tes kelompok yaitu untuk masuk perguruan tinggi negeri atau CPNS. Sementara untuk tes individu yaitu wawancara, di mana sementara untuk tes individu yaitu dilakukan oleh wawancara si penguji dan individu yang mau dites. Selanjutnya, perbedaan yang keempat yaitu adalah penerapan dalam penyaringan versus perencanaan perbaikan. Artinya, tes kelompok ini biasanya sering digunakan untuk menyaring atau menyeleksi peserta. Misalnya untuk masuk ke pekerjaan atau untuk masuk sekolah. Sedangkan tes individual lebih sering digunakan untuk perencanaan perbaikan personal atau diagnosis untuk mengukur kemampuan intelektual. Contohnya ini adalah untuk tes kelompok tadi, contohnya untuk CPNS, di mana untuk menjadi calon pegawai negeri sipil tes yang diberikan itu adalah berkelompok, kumpulan dari individu. Sementara tes psikologi individu digunakan untuk kebutuhan pendidikan khusus seorang siswa dengan tes diagnostik, bisa menggunakan skala Wechsler. Selanjutnya, perbedaan yang kelima yaitu adalah sampel-sampel standarisasi yang sangat besar versus sampel-sampel besar saja. Nah, maksudnya di sini adalah tes kelompok biasanya dikembangkan berdasarkan sampel standar yang sangat besar untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Sedangkan tes individual memerlukan sampel standar yang besar, tetapi tidak sebesar tes kelompok. Contohnya adalah tes TOEFL yang menggunakan data dari ribuan peserta dari seluruh dunia untuk menstandarisasi hasil, dibandingkan individual dengan tes psikologi yang standarnya itu didasarkan pada sampel besar dari populasi lokal. Oke, selanjutnya itu adalah tes intelijensi adil budaya. Atau disingkat dengan CEVIT. Nah, jadi CEVIT ini adalah sebuah alat tes yang bertujuan untuk mengukur intelijensi cair atau kemampuan analitis dan penalaran dalam situasi abstrak dan baru dengan cara yang sebisa mungkin bebas dari bias budaya. Nah, jadi CEVIT ini adalah pengukuran nonverbal yang pertama kali disusun oleh pengukuran terkemuka yaitu Raymond Bickletter.
Nah, jadi teman-teman, SAFET ini terdiri dari serangkaian subtes yang melibatkan pola bentuk gambar atau pola bentuk gambar yang tidak bergantung pada pengetahuan verbal atau keterampilan bahasa tertentu dan tanpa dipengaruhi latar belakang budaya ataupun pendidikan tertentu. Jadi teman-teman, SAFET ini adalah alat tes di mana tes ini hanya berisi pola-pola atau gambar-gambar. Sehingga artinya semua orang bisa mengerjakan tes ini karena tidak dibutuhkan yang namanya pemahaman verbal. Tidak dibutuhkan pendidikan-pendidikan tertentu untuk menjawab tes-tes ini, untuk mengerjakan tes-tes ini maksudnya. Jadi orang Amerika sekalipun atau orang Jepang atau orang Rusia yang berbeda bahasa sekalipun itu bisa mengerjakan tes ini karena hanya membutuhkan pemahaman gambar saja, tidak membutuhkan pemahaman verbal, tidak ada unsur bahasa di dalamnya. Atau bukan hanya budaya bahasa saja, orang yang bisu atau orang yang tuli pun itu bisa mengerjakan tes ini karena tes ini hanya berisi pola-pola atau gambar-gambar, di mana dalam tes ini kita diminta untuk mencari jawaban yang tepat dari pola-pola soalnya. Selanjutnya alat tes yang kedua itu adalah RPM, Matrix Progressive Ribbon, merupakan tes penalaran induktif nonverbal yang didasarkan pada stimuli bergambar. Ada 3 versi utama dari tes ini. Yang pertama itu adalah SPM, CPM, dan APM. Nah, jadi RPM itu terdiri dari serangkaian pola atau gambar juga yang memiliki bagian yang hilang. Nah, dalam mengerjakan tes ini, individu diminta untuk mengidentifikasi bagian yang hilang tersebut. Oke, jadi ada 3 versi utama tes ini tadi. Yang pertama itu adalah CPM. Nah, CPM ini digunakan untuk masyarakat umum. Terdiri dari 5 set A, set B, set C, set D, dan set E. Nah, masing-masing set itu berisi 12 item yang dimana setiap itemnya itu semakin sulit. Nah, selanjutnya untuk CPM ini dirancang untuk anak-anak, orang tua, dan individu dengan gangguan untuk anak-anak, orang tua, ataupun individu dengan gangguan belajar. Di mana item-item dalam tes ini lebih sederhana karena diberi warna yang menarik untuk menarik perhatiannya si pengerja tes ini dan memudahkan dia dalam pemahaman. Nah, selanjutnya itu adalah alat tes APM, di mana ini dirancang untuk individu dengan kecerdasan di atas rata-rata. Terdiri dari 2 set, yaitu set 1 dan set 2, dengan item yang lebih kompleks dan menantang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk selanjutnya adalah perspektif tentang tes adil budaya. Tes adil budaya adalah tes yang menampilkan soal-soal yang mudah dipahami oleh semua budaya. Dan di perspektif ini, orang-orang yang keberatan atau orang-orang skeptis boleh mengajukan keberatannya tentang tes adil budaya ini. Selanjutnya kita masuk ke Multiple Aptitude Test Batteries atau disingkat dengan MATB. MATB ini telah dipilih untuk keperluan konseling, penempatan karir, vokasional, dan pendidikan. Bisa juga diklasifikasi tugas-tugas ketentaraan. Nah, salah satu kombinasi tes yang paling terkenal dari MATB ini adalah tes DAT, tes JATB, dan tes ASVAB. Kita masuk ke tes DAT. Selanjutnya kita masuk pada tes DAT. Tes DAT pertama kali digunakan pada tahun 1947. Nah, tes DAT ini bisa digunakan pada kelas 7 sampai kelas 12. Tes DAT terdiri dari 8 tes yang independen dan tidak saling mempengaruhi. Yang pertama adalah tes penalaran verbal. Tes ini adalah yang mengukur kemampuan memahami informasi, membaca, dan menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan kata-kata. Baru yang kedua, penalaran numerik.
Ini adalah tes yang mengukur kemampuan untuk menghitung angka-angka atau menganalisis statistika. Baru yang ketiga adalah penalaran abstrak. Ini adalah di mana individu diukur untuk berpikir logisnya memecahkan masalah abstrak secara spesifik. Baru yang keempat adalah kecepatan dan akurasi perseptual. Ini adalah mengukur kemampuan individu atau memproses informasi visual secara cepat atau akurat, di mana nanti individu ini membandingkan bentuk dan pola atau mencocokkan gambar. Lalu yang kelima adalah penalaran mekanis. Ini adalah subtes yang mengukur kemampuan individu memahami prinsip-prinsip mekanis yang melibatkan mesin. Baru yang keenam adalah hubungan ruang. Ini adalah subtes yang mengukur kemampuan individu untuk memahami dan memvisualisasikan hubungan spasial. Baru selanjutnya adalah ejaan. Ini adalah mengukur kemampuan individu untuk mengeja kata-kata dengan benar. Yang kedelapan yaitu yang terakhir, penggunaan bahasa. Subtes ini mengukur kemampuan individu yang menggunakan bahasa secara efektif, menggunakan tata bahasa seperti tanda, koma, titik, dan baik juga individu menyusun kalimat yang jelas dan logis. Dalam mengonstruksi DAT, para penyusun itu dipandu oleh beberapa kriteria yang eksplisit. Yang pertama, 1. Setiap tes harus merupakan tes yang independen yang tidak saling mempengaruhi. Kedua, tes-tes harus mengukur kekuatan. Ketiga, tes kombinasi harus menghasilkan suatu profil dari hasil tes. Keempat, norma-norma harus memadai. Kelima, materi-materi tes harus praktis. Keenam, tes-tes harus mudah dilaksanakan. Ketujuh, bentuk-bentuk alternatif harus tersedia. Baik, perkenalkan saya Rosari Evelina Panjaitan dengan NPM 239038. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dengan judul General Aptitude Test Battery atau GATB. Jadi GATB ini adalah tes bakat umum yang dirancang untuk menilai kemampuan kognitif dan keterampilan kerja individu. Nah, tes ini biasanya digunakan untuk beberapa keperluan, misalnya seperti bimbingan karir, di mana ini membantu individu untuk memilih jalur karir yang sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dia miliki. Kemudian, seleksi karyawan. Ini membantu suatu perusahaan untuk memilih pelamar atau calon karyawan yang sesuai dengan qualified untuk ditempatkan pada suatu posisi tertentu. Kemudian, penempatan karyawan ini juga membantu suatu perusahaan untuk menempatkan karyawan pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dia miliki. Jadi, GATB ini terdiri dari 8 tes tertulis dan 4 pengukuran dengan alat. Nah, keseluruhan dalam tes ini dapat dikerjakan dalam kurun waktu 2,5 jam. Dan tes ini cocok untuk kalangan siswa SMU dan orang-orang dewasa. Dalam GATB ini menghasilkan total 9 faktor, yaitu yang pertama kemampuan belajar umum atau intelijensi. Nah, skor ini merupakan gabungan kosakata, penalaran aritmatika, dan ruang 3 dimensi. Yang kemudian, bakat verbal. Ini diperoleh dari tes kosakata yang menghendaki peserta menunjukkan 2 kata mana yang dalam satu kumpulan yang merupakan sinonim dan antonim. Kemudian yang ketiga, bakat numerik. Ini merupakan gabungan tes komputasi dan penalaran aritmatika. Yang keempat, bakat spasial. Berisi tes ruang 3 dimensi, yakni pengukuran terhadap kemampuan untuk mencerap representasi objek 3 dimensi dan untuk memvisualisasi gerakan dalam 3 dimensi. Yang kelima, persepsi bentuk. Skor ini merupakan gabungan pencocokan bentuk dan pencocokan alat, yaitu 2 tes di mana peserta tes harus mencocokkan gambar-gambar yang identik. Kemudian yang keenam, persepsi clerical. Nah, tes ini mengoreksi bacaan yang disebut perbandingan nama, di mana peserta tes harus mencocokkan nama-nama dengan waktu yang terbatas. Ketujuh, koordinasi motorik. Nah, mengukur kemampuan untuk membuat tanda yang ditentukan dengan pensil secara cepat dalam tes pembuatan tanda. Yang kedelapan, kecekatan jari. Nah, ini gabungan tes merakit dan membongkar, yaitu 2 pengukuran kecekatan dengan paku, keling, dan ring. Yang kesembilan, kecekatan manual.
Nah, ini gabungan tempatkan dan putar, yaitu dua tes yang mengharuskan peserta untuk memindahkan dan membalik pasak dalam selembar papan. Kemudian, kita lanjut pada judul tes prestasi pendidikan. Jadi, tes prestasi pendidikan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian atau kesuksesan seseorang dalam mempelajari suatu materi pelajaran tertentu. Nah, tes ini dimaksudkan untuk mengukur pencapaian siswa terhadap kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu adalah kompetensi minimal dalam mata pelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan. Nah, tujuan dari tes prestasi pendidikan itu yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi anak-anak dan orang dewasa yang memiliki kelemahan prestasi tertentu yang mungkin membutuhkan pengukuran yang lebih rinci terkait ketidakmampuan atau gangguan belajarnya. Yang kedua, untuk membantu para orang tua mengenali kekuatan dan kelemahan akademik anak-anaknya sehingga mereka dapat mendorong upaya-upaya perbaikan anak tersebut di rumah. Kemudian yang ketiga, untuk mengidentifikasi kelemahan prestasi kelas atau sekolah sebagai basis untuk memperbaiki upaya-upaya dalam pengajaran. Yang keempat, untuk menilai keberhasilan program pendidikan dengan mengukur penguasaan keterampilan pada siswa. Yang kelima, untuk mengelompokkan para siswa sesuai tingkat keterampilan yang sama dengan bidang akademik yang spesifik. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang masalah bias tes. Para pengkritik itu selalu memberikan kritik tentang tes kemampuan. Nah, menurut si Johnson menyimpulkan bahwa bias tes itu merupakan poin utama dalam pengkritikan dari para pengkritik tersebut. Nah, dalam mengungkapkan tentang bias tes tersebut, para skeptis itu dianya menyatakan dengan berbagai cara bahwa tes itu mengandung bias budaya dan bias jenis kelamin, sehingga secara tidak adil itu dia mendiskriminasi kaum minoritas, ras dan etnis, perempuan dan juga kaum miskin. Nah, berikut itu yaitu masalah bias tersebut atau kritikan dari para pengkritik. Yang pertama, tes intelijensi secara menyedihkan memiliki nama yang salah karena tidak pernah ditunjukkan untuk mengukur intelijensi dan mungkin lebih tepat disebut sebagai tes CB atau cultural background berlatar belakang budaya. Nah, maksudnya di sini yaitu tes intelijensi itu seharusnya diberikan nama bukan tes intelijensi, melainkan tes yang berlatar belakang budaya. Karena tes tersebut itu merupakan tes yang dikembangkan dalam suatu budaya tertentu. Jadi lebih cocok tes itu dinamakan tes berlatar belakang budaya. Lalu yang kedua itu orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan budaya di mana tes tersebut dikembangkan akan selalu mendapatkan skor rendah. Maksudnya yaitu tes intelijensi itu kan dikembangkan di dalam suatu budaya tertentu. Jadi tes tersebut itu jika diberikan kepada peserta yang tidak termasuk atau di luar dari budaya tersebut, maka akan mendapatkan skor atau nilai rendah dibandingkan dengan peserta yang di dalam budaya tersebut, karena soal-soal atau pertanyaan dalam tes tersebut itu merupakan dibuat dari dalam atau dikembangkan dari budaya di dalam tersebut. Jadi peserta yang dari luar mungkin tidak atau memiliki nilai skor rendah dalam menjawab tes tersebut. Lalu yang ketiga itu sangat banyak perbedaan kelas sosial dalam hal akses yang dimiliki seorang anak ke pengalaman yang dibutuhkan untuk menguasai keterampilan intelektual yang valid. Nah, maksudnya di sini yaitu tes intelijensi itu memiliki perbedaan atau terbagi atas kelas sosial yang tinggi dan kelas sosial yang rendah. Di mana kelas sosial yang tinggi itu dianya dapat memberikan akses atau peluang dengan peluang yang lebih besar bagi peserta dibandingkan mereka yang memiliki kelas sosial yang rendah. Maksudnya yaitu peserta yang memiliki kelas sosial yang tinggi itu akan lebih mudah dalam mendapatkan akses atau peluang dari tes intelijensi tersebut. Sedangkan para peserta yang di kelas sosial rendah, maka mereka tidak akan atau kurang akses dan peluang dalam menguasai keterampilan intelektualnya.
Lalu selanjutnya yaitu skor IQ yang diperoleh orang-orang Afrika Amerika dan kelompok sosioekonomi rendah di Amerika Serikat mencerminkan karakteristik tes dan bukan para peserta tes. Maksudnya di sini yaitu tes IQ itu dirancang dengan asumsi-asumsi tertentu yang mungkin tidak berlaku untuk suatu kelompok budaya dan sosioekonomi. Nah, ketika tes tersebut tidak mempertimbangkan latar belakang budaya dan lingkungan sosial peserta, maka ada kemungkinan hasil tes tersebut tidak mencerminkan kemampuan dari seseorang untuk memahami konteks budaya tertentu daripada kemampuan intelektual umum mereka. Lalu yang kelima yaitu kinerja anak-anak Afrika Amerika yang buruk pada tes-tes konvensional disebabkan oleh isi tes tersebut yang bias, yakni materi tes diambil dari luar budaya Afrika Amerika. Nah, maksudnya itu tes-tes konvensional seperti tes IQ, tes-tes standar akademik sering dirancang berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan norma-norma budaya yang dominan. Nah, ketika anak-anak dari kelompok minoritas seperti Afrika Amerika mengikuti tes tersebut, mungkin tidak memiliki prosedur, mungkin tidak memiliki exposure atau pemahaman yang sama terhadap materi tersebut, bukan karena mereka kurang intelektual atau terapi karena perbedaan latar belakang budaya tersebut. Jadi mereka yang tinggal di dalam mereka peserta yang mengikuti tes tersebut, mereka itu akan skornya rendah itu bukan karena mereka tidak bisa menjawab skor tersebut. Bisa jadi mereka itu disebabkan karena kinerja anak-anak Afrika Amerika itu buruk pada tes konvensionalnya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu kaum perempuan tidak sebaik kaum laki-laki dalam matematika hanya karena perempuan tidak banyak mengambil mata pelajaran matematika di SMU dan perguruan tinggi. Nah, kritikan ini maksudnya yaitu mereka memandang bahwa laki-laki itu lebih bisa dalam perhitungan matematika dibandingkan perempuan. Perempuan hanya dianggap sebisanya saja, atau mungkin dianggap itu masih di bawah laki-laki dalam pemahaman atau berhitung dalam matematikanya. Lalu selanjutnya itu determinan genetik dan lingkungan untuk intelijensi, di mana dalam hal ini yaitu jika digabungkan keseluruhannya, studi IQ tentang orang-orang kembar, keluarga, dan orang-orang yang diadopsi menunjukkan keberadaan pengaruh genetik terhadap IQ sebalik yang dapat dicapai dalam dalam ilmu-ilmu perilaku dengan metode non eksperimental. Nah, maksudnya di sini yaitu kontribusi genetik pada karakteristik manusia seperti intelijensi biasanya itu diukur dalam kaitannya dengan indeks heritabilitas yang dapat bervariasi antara 0,0 hingga 1,0. Nah, indeks heritabilitas ini termasuk estimasi tentang seberapa besar varians total dalam suatu sifat tertentu disebabkan oleh faktor-faktor genetik. Nah, heritabilitas sebesar 0,0 itu berarti bahwa faktor-faktor heritabilitas 0,0 itu berarti heritabilitas sebesar 0,0 itu berarti bahwa faktor-faktor genetik ini tidak memiliki kontribusi terhadap varians dalam satu sifat. Nah, sedangkan heritabilitas sebesar 1,0 berarti bahwa faktor-faktor genetik itu berperan secara eksklusif pada varians dalam satu sifat. Nah, maksudnya di sini yaitu heritabilitas 0,0 itu berarti varians di mana dalam sifat tersebut itu sepenuhnya disebabkan oleh faktor lingkungan, bukan faktor genetik. Jadi heritabilitas 0,0 itu disebabkan oleh lingkungan dan bukan genetik. Misalnya kemampuan seseorang dalam berbahasa Prancis. Nah, tetapi dianya memiliki keluarga Amerika Serikat dan terlahir di Amerika Serikat. Nah, dianya itu kemampuan dia berbahasa Prancis itu merupakan kemampuan lingkungan yang dimana dianya itu
mempelajarinya dari lingkungan sekitar dia. Lalu selanjutnya heritabilitas 1,0 ini berarti varians dalam sifat yang sepenuhnya itu disebabkan oleh faktor genetik. Nah, tadi 0,0 itu dianya itu disebabkan oleh faktor lingkungan, sedangkan 1,0 itu disebabkan oleh genetik. Bukan oleh faktor lingkungan. Contohnya yaitu golongan darah. Nah, variasi dalam golongan darah ini kan di antara individu dalam populasi sepenuhnya itu ditentukan oleh gen mereka. Nah, jadi lingkungan itu tidak memiliki kontribusi sama sekali dalam golongan darah tersebut. Jadi heritabilitas 1,0 itu masuk ke dalam faktor dari genetik, bukan dari faktor lingkungan. Lalu selanjutnya itu dampak lingkungan, pemiskinan dan pengayaan, di mana anak-anak yang dibesarkan dengan perlakuan yang hanya memiliki sedikit perlakuan dari orang-orang sekitar itu dianya menunjukkan perbaikan yang menyolok dalam IQ sebesar 30 hingga 50 poin dibandingkan mereka yang mengalami banyak kontak dengan manusia. Contohnya penelitian si Scales, di mana 25 anak panti asuhan yang 13-nya itu dianya dipindahkan ke panti asuhan yang lain yang mengalami banyak kontak dengan manusia. Nah, 13 anak itu dianya mendapat perlakuan kontak dengan orang dewasa yang sehingga IQ mereka atau tingkat IQ mereka itu dianya meningkat dan mereka itu tumbuh besar dan menikah seperti orang normal. Nah, sedangkan anak-anak sisanya tadi yang dari 25 tadi itu mereka tidak mendapatkan perlakuan atau tidak mendapat perlakuan dari orang dewasa dan masih tinggal di panti asuhan yang lama, sehingga mereka memiliki IQ itu lebih rendah daripada mereka yang dapat perlakuan dari orang dewasa tadi. Nah, jadi jika kita telusuri, jadi secara umum studi tersebut menunjukkan perbedaan antara lingkungan yang sangat terbatas dan lingkungan yang normal itu dapat berperan pada kenaikan sekitar 15 hingga 20 poin IQ. Lalu secara umum studi-studi tersebut menunjukkan bahwa intervensi pengayaan dapat menaikkan IQ anak-anak yang berisiko gagal dalam sekolah dan yang mengalami retardasi mental. Nah, dengan merangkum 4 dekade penelitian, Ramey itu menggali 6 prinsip penelitian, di mana 6 prinsip tersebut sebagai konsistensi luar biasa dari temuan-temuan umum dalam studi mereka, di mana intervensi yang pertama yang dimulai dari dini, misalnya di masa bayi, itu berlangsung untuk waktu lama dan memberikan manfaat terbaik bagi anak-anak yang berpartisipasi. Lalu intervensi yang lebih intensif, misalnya itu jumlah kunjungan setiap pekan yang akan menghasilkan pengaruh positif yang lebih besar ketimbang intervensi yang kurang intensif. Lalu yang ketiga itu pengalaman pengayaan langsung, itu misalnya pengendalian anak-anak tersebut, di mana akan memberikan dampak lebih besar ketimbang pengalaman tidak langsung. Lalu yang keempat, program dengan layanan menyeluruh, misalnya perbaikan beganda. Nah, ini akan menghasilkan perubahan yang sangat besar ketimbang program dengan fokus yang terbatas. Lalu yang kelima itu beberapa anak, seperti misalnya mereka yang memiliki berat lahir normal. Ini akan memperoleh manfaat lebih besar daripada partisipasi dalam program intervensi ketimbang anak-anak lainnya. Lalu yang terakhir itu manfaat positif, di mana yang diproses di awal program akan hilang seiring dengan waktu jika lingkungan anak itu tidak mendorong sikap-sikap positif dalam pembelajaran berkelanjutan. Baik, inilah materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pengaruh
teratogenik terhadap intelijensi dan perkembangan. Dalam perkembangan prenatal normal, janin dilindungi dari lingkungan eksternal oleh plasenta, yaitu organ pembuluh darah dalam uterus di mana janin mendapat nutrisi. Meskipun demikian, beberapa substansi yang disebut teratogen dapat menembus penghalang plasenta dan mengakibatkan kecacatan fisik dan pada janin. Jadi, teratogenik itu adalah gangguan dalam perkembangan normal janin. Biasanya ini disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang masuk melalui tali plasenta, yaitu bisa dari dikonsumsi dari seorang ibu, dan ini mengakibatkan kecacatan fisik maupun pada otak yang berlaku permanen atau seumur hidup. Selanjutnya, pengaruh racun lingkungan terhadap intelijensi. Banyak bahan kimia industri dan produk-produk sampingan dapat melemahkan sistem syaraf untuk sementara atau bahkan mengakibatkan kerusakan permanen yang mempengaruhi intelijensi. Contohnya termasuk timah, merkuri, arsenik, talium, timah tetraetil, senyawa merkuri organik, metil bromida, dan karbon disulfida. Nah, contohnya ini seperti seorang anak bayi yang kurang pengawasan dari orang tua tanpa sengaja memakan seperti potongan cat yang mengandung bahan kimia, dan bahan kimia tersebut yang masuk ke dalam tubuh yang mengakibatkan kerusakan sementara atau bahkan parahnya menjadi permanen dalam pengaruh perkembangan intelijensi seorang anak. Selanjutnya, asal-usul dan tren perbedaan IQ antar ras. Yang pertama itu studi terlalu tentang perbedaan IQ antara Afrika, Amerika, dan kulit putih. Biastis dapat memiliki peran kecil dalam perbedaan ras, namun tidak dapat menjelaskan perbedaan yang ada dalam skor IQ antara orang Amerika kulit hitam dan kulit putih. Jadi studi ini hal ini dipengaruhi oleh karena bias tes yang berdampak sangat besar antara yang membedakan orang Amerika kulit hitam dan kulit putih. Namun tidak ada penjelasan perbedaan yang bisa dijelaskan mengapa skor IQ mereka berbeda. Terus selanjutnya, hipotesis genetik tentang perbedaan ras dalam IQ. Hipotesis berbasis genetik tentang perbedaan ras menyangkut IQ menjadi terkenal untuk pertama kalinya secara akademik pada tahun 1969 ketika Arthur Johnson mempublikasikan sebuah makalah provokatif berjudul "Seberapa Besar Kita Dapat Menaikkan IQ dan Presentasi Skolastik". Jadi ini hanya sebuah hipotesis dugaan dalam studi perbedaan IQ antar ras. Banyak studi awal yang cenderung mendukung argumen genetik ini, namun setelah diteliti lebih lanjut, banyak yang menyoroti bahwa genetik tentang perbedaan ras dalam IQ ini tidak berpengaruh, melainkan berpengaruh melalui faktor lingkungan, status sosial, ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan membahas tentang perubahan inteligensi terkait umur. Salah satu stereotip paling tua terkait dengan penuaan adalah kita kehilangan kemampuan intelektual seiring kita bertambah tua. Stereotip ini sangat luas sehingga hanya sedikit orang awam yang mempertanyakannya, namun kita harus mempertanyakannya. Secara umum, studi empiris tentang topik ini memberikan kesimpulan yang lebih optimis ketimbang yang disampaikan oleh stereotip umum. Inteligensi terkait umur merupakan masalah kompleks dan memiliki banyak segi. Jadi, seperti yang sudah kita tahu, teman-teman, stereotip umum yang terjadi di sekitar kita seperti setiap orang yang bertambah tua mungkin akan semakin hilang kemampuan mengingat
atau kemampuan pikirnya. Nah, tapi nggak bisa kita langsung mengakui atau percaya sepenuhnya bahwa memang setiap bertambah usia, orang pasti makin berkurang kemampuan mengingatnya. Kenapa? Karena ternyata nggak semua orang yang bertambah usianya bakalan berkurang juga kesehatan kognitifnya. Malah ada juga yang bakal jadi bertambah. Perlu kita ingat, setiap individu merespon proses penuaannya itu berbeda-beda. Dan juga ada banyak cara supaya membantu untuk individu yang semakin bertambah usianya agar bisa mempertahankan kesehatan kognitifnya dengan menjaga pola makan, olahraga teratur, dan tidur yang cukup gitu. Contohnya, opung-opung bertambah umurnya supaya bisa tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan kecerdasannya, mereka bisa membaca buku sejarah-sejarah atau ilmu pengetahuannya supaya bisa mengasah dan memperluas pengetahuannya. Akhirnya walaupun memang ada penurunan pada kesehatan kognitifnya, tapi ada juga yang bertambah dan bisa mempertahankan kognitifnya. Selanjutnya, yang A, penelitian lintas seksional terdahulu adalah metode penelitian yang membandingkan kelompok individu pada titik waktu tertentu untuk memahami perbedaan antara kelompok usia yang berbeda. Contohnya itu seperti pengukuran performa kerja. Di tempat kerja, seorang manajer sumber daya manusia dapat melakukan penelitian lintas seksional untuk membandingkan bagaimana kemampuan intelektual dan pengambilan keputusan berbeda di antara karyawan yang berbeda usia. Ini bisa membantu dalam merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan berdasarkan usia mereka. Yang B, studi sekuensial pada inteligensi. Metode penelitian yang menggabungkan elemen dari studi lintas sosial dan studi longitudinal, di mana studi longitudinal itu adalah pengumpulan data penelitian dan subjeknya sama selama yang berkepanjangan. Contohnya itu seperti penelitian tentang perkembangan anak. Sebuah studi mengikuti sekelompok anak dari masa kecil hingga dewasa untuk memahami perkembangan kognitif mereka seiring bertambah usia. Penelitian melihat cara berpikir dan pemecahan masalahnya dari waktu ke waktu. Yang C itu umur dan perbedaan inteligensi cair atau terkristalisasi. Pertama itu kecerdasan cair merujuk pada kemampuan untuk memecahkan masalah baru, berpikir secara abstrak, dan menyesuaikan diri dengan situasi yang baru dan tidak terbiasa. Yaitu kecerdasan terkristalisasi mencerminkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dan diperoleh selama hidup seseorang. Yaitu yang pertama, pembelajaran bahasa asing. Kecerdasan cair. Seorang siswa baru dalam pelajaran bahasa asing mungkin menemui kesulitan dalam memahami struktur gramatikal yang kompleks atau dalam menemukan kata-kata baru saat berbicara. Kecerdasan terkristalisasi. Sebaliknya, seorang yang sudah lama belajar bahasa asing mungkin lebih baik dalam memanfaatkan pengetahuan leksikal dan kosakata yang sudah mereka kuasai untuk berkomunikasi dengan baik. Mereka juga mungkin lebih cepat dalam memahami konteks dan nuansa budaya yang terkait dengan bahasa tersebut. Selanjutnya, perubahan skor IQ antara generasi. Inteligensi populasi secara signifikan lebih tinggi daripada inteligensi generasi sebelumnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa inteligensi populasi bisa meningkat dari satu generasi ke generasi berikutnya, menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu seperti pendidikan, teknologi, dan perubahan lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan inteligensi manusia dari waktu ke waktu. Jadi, inteligensi populasi secara signifikan lebih tinggi daripada inteligensi generasi sebelumnya. Nah, maksudnya di sini adalah inteligensi populasi generasi yang sekarang ini itu lebih tinggi lebih berkembanglah dibandingkan inteligensi generasi yang sebelumnya. Kenapa? Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti pendidikan yang semakin berkembang, teknologi yang canggih, dan perubahan lingkungan yang berpotensi. Jadinya mempengaruhi perkembangan inteligensi manusia dari waktu ke waktu. Salah satu contoh pendidikan dan kemampuan dalam berpikir. Yang
Pertama itu generasi muda. Seorang siswa pada zaman sekarang mungkin memiliki akses lebih besar terhadap informasi melalui internet dan teknologi digital. Mereka dapat mengakses berbagai sumber belajar, video pembelajaran, dan platform pendidikan online yang memungkinkan mereka untuk belajar mandiri dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Kedua itu generasi sebelumnya. Seorang individu dari generasi sebelumnya mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan modern ini. Mereka mungkin lebih terbatas pada buku-buku cetak, materi ajaran yang lebih terbatas, atau pendidikan formal yang kurang berkembang seperti di zaman sekarang. Perubahan ini mencerminkan adaptasi individu terhadap lingkungan mereka yang terus berkembang dan menunjukkan bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi cara orang belajar, berpikir, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih.